Halo Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot. Apa kabarnya? Ya, semoga sehat-sehat aja. Hari ini ya Sora kedatangan seorang teman spesial ya. Teman Sora ini adalah salah satu teman Sora dan udah jadi seniornya Sora. Ya, jadi kita langsung saja perkenalkan Ko Randy Fudo. Yeay! Oh, salah itu dong. Hai-hai dulu sama sahabatnya Sora. Oh, oh. Kenalkan kok dirinya siapa? Gua Rini Fudo. Mm-mm. Teman-teman dulu ingat gua tuh sebagai seorang tarot reader. Gua juga sekarang juga seorang astrologer. Dan juga ya ada kegiatan-kegiatan lain seperti foto, video. Tapi main job gua sekarang di astrologi dan tarot reading. Oh, Gitu. jadi ini adalah seorang tarot reader. Jadi Ko Fudo ini berawal dari tarot reading dulu, baru habis itu sekarang jadi astrologer. Iya. Nah, kita mau tahu ceritanya ya kan? Dia kan kemarin udah dapat rezeki nih dari kartu tarot, terus sekarang dia jadi astrologer. Gimana ini ceritanya? Kita mau ngobrol-ngobrol ya, kok ya. Tapi ya namanya juga Sahara. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaannya apa namanya ada yang agak-agak awam gitu ya. Oke, aku mau nanya dulu nih, Cia. Kan Koko tadi bilang katanya kita tanya dulu, kita biar kenal, biar makin dekat. Aku aja belum pernah nanya. Saya belum pernah nanya. Saya udah kenal dia, tapi saya belum nanya. Koko kenapa namanya Randy Fudo? Fudohnya itu apa? Nama panggung? Nama apa namanya? Nama yang ada power-powernya supaya dikenal orang? Itu nama panggung. Nama panggung. Nama panggung. Ada sejarahnya nggak? Dulu gua kalau bagi teman-teman yang suka baca manga, dulu kan ada Wibu. namanya seri manga. Wibu ya dulu ya Pak ya? Oh Wibu. wibu gitu kan. Nah cuma dulu kan ketika zamannya manga itu Candy masih ada, kemudian kan serial misteri. Kalau dikenal mungkin teman-teman yang merasa tua kenal yang namanya manga kan namanya Ciwatari. Dia tuh buat manga-manga yang horor. Nah salah satu tokoh utamanya adalah Wanihiko Fudo. Oh, nanti saya coba cari gambarnya, saya masukin. Gue terinspirasi dari tokoh tersebut. Istilahnya orangnya tuh humble, padahal gue kagak gitu kan. Orangnya tuh humble, padahal gue kagak, rendah hati, gue tinggi hati gitu. Kemudian ya orangnya tuh diam-diam, tapi tiba-tiba dia tuh mau ngebantu orang kapanpun. Kalau gue mesti diminta tolong dulu gitu. Tapi kan mau kalau diminta tolong, Ya. mau kok. Nah dia tuh dari yang sekitar tuh dia tidak kelihatan, tapi ternyata dia tuh ngebantu orang kalau ada terkendala masalah yang berhubungan sama supranatural. Oh, jadi ngambil nama Fudo dari situ. Itu nama keluarganya gue ambil. Gue terinspirasi dari situ, makanya gue pakai nama Randy Fudo. Nah, Pas di saat gue pakai nama Randy Fudo, belum ada email yang ada nama Randy Fudo, belum ada website yang ada nama Randy Fudo, jadi gue pakai semua. Jadi kalau kalian menemukan Randy Fudo, website-nya itu pasti punya gue, emailnya pasti punya gue. karena nggak ada yang lain yang namanya Nggak ada Randy lain. Fudo. Berarti nggak ada tuh Randy Fudo 2022, nggak ada. Nggak ada. Gitu nggak ada. Oke, Koko tadi kan Koko bilang jadi reading tarot dulu nih, ya. Reading tarot udah dari kapan kok? 2006. Tuh kan, zaman saya masih pakai rok SMA, ya kan, dia udah main tarot, ya zaman aku itu 2006. Terus habis itu mulai main astro kapan nih kok? Sebenarnya gini, gue mulai belajar astro itu sejak tahun 2012-an. Cuma pada waktu itu waktu itu adalah astrologi itu sebagai companionnya atau pendampingnya dari tarot. Karena kan orang kalau teman-teman kalau belajar kartu tarot itu tuh ada sedikit simbol-simbolnya tuh ada sedikit simbol-simbol astrologi di sana. Kalau belajar. Nah dari situ gue sudah ada dapat pengetahuan dari sana. Ya akhirnya gue kembangin. Sekarang gue baru maju. Oh, jadi sekarang kayak diseriusin banget nih ya? Diseriusin buat astrologinya. Oke. Nah itu makanya aku tadi mau nanya, kenapa nih Koko tiba-tiba dari tarot udah bercokol, udah senior juga di tarot reader ya teman-teman. Namanya Ko Fudo pasti orang tahu deh. Kalau di Jakarta atau di Indonesia ya beliau cukup terkenal lah namanya. Terus kenapa tiba-tiba Koko mau jadi astrologer? Pertimbangannya begini, ketika di astrologi, ketika orang bertanya atau mau lihat-liatin tuh chart gua atau gimana gitu ya, potensi gua apa aja, datanya kan yang diperluin kan tanggal lahir, jam lahir, kota sama nama. Data yang keluar tuh objektif banget. Oke, objektif. Jadi kita, ya. sementara gue bukannya menjelekan seorang tarot itu tuh ketika membacakan tuh lebih cepat daripada astrologer umumnya, biasanya begitu.
Tapi kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, atau mungkin lagi ada masalah, atau mungkin Lagi secara capek. lagi capek atau gimana, kita mah nggak muna lah, bacaan kita jadi bias. Iya. Kalau kita apalagi kalau kita lagi capek ya, bacaan kita pasti bias. Ketika gue pakai astrologi, mau gue secapek apapun, analisanya pasti seperti itu. Ada pakemnya berarti dia. Ada pakemnya soalnya. Ada teorinya guys. Ada teorinya, ada konsepnya. Ada konsepnya. Jadi kalau astrologi, kalau Koko koreksi Sora ya, kalau Sora salah. Berarti kan secara astrologi itu artinya kita nggak bisa pakai intuisi. Intuisi ada. Tapi anggap aja gini, kalau tarot tuh kalau diumpamakan itu adalah 50% pakem kalau ada, 50% intuisi. Kalau astrologi itu bisa dikatakan intuisi mungkin cuma 20%. 80% tuh pakem gitu loh. Oke. Jadi Koko mempelajari ini untuk memperkuat pembacaan juga sebenarnya. Memperkuat pembacaan, memperdalam pembacaan juga, dan supaya biar nggak bias, dan tujuannya juga. Jadi gue pakai astro tuh ketika apapun situasi gue, ketika gue lagi capek, ketika gue lagi seger atau gimana, harapannya bacaan gue konsisten. Oh, tuh tujuannya untuk konsisten ya. Nah, karena tadi Koko udah sebutin ya kan. Nah, ini Sora penasaran. Oke, kalau kenapa kalau baca astrologi itu, apalagi kalau mau yang detail ya guys. Jadi astrologi itu ternyata nggak cuma sekedar kayak Aries, terus tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau kita baca kayak chart pribadi gitu ya, natal chart pribadi itu kan biasanya pasti ditanyain tanggal lahir, terus jam lahir sama tempat lahir nih kok. Boleh tahu nggak kenapa perlu nih jam lahir sama tempat lahir? Kalau jam, minimal kita ngeliatnya gini, kan kalau di astrologi kan ada kayak kita ngeliat posisi planetnya tuh di mana aja, mataharinya di mana, relatif terhadap kita lahir, Merkuri, Jupiter, Venusnya di mana, dan lain-lainnya. Salah satu alasannya adalah moon atau bulan itu tuh tiap jam itu tuh berubah. Tiap jam itu tuh moon itu berubah. Nah, ketika kita tujuannya supaya dapat jamnya itu, tujuannya supaya kita tahu posisi persis planet-planet tersebut, terutama posisi bulannya di mana. Oh, terutama itu penting ya kok ya? Itu penting banget. Kenapa penting kok? Karena dari situ kita bisa melihat dia lahir siang atau malam. Kalau dia lahir, anggapnya kalau bahasa Indonesianya ya, dia lahir di siang hari sama orang lahir di malam hari itu beda. Oke, jadi ternyata itu sangat penting. Termasuk posisi di mana kita berada ya, lahirnya di mana? Termasuk posisi kita berada itu sangat penting. Nah, apakah itu akan mempengaruhi peruntungan atau sikapnya dia? Ya, sangat mempengaruhi. Karena kan kalau ilmu lain adalah menggunakan jam di mana tempat dia lahir, lokal. Tapi kalau astrologi kasarnya kita pakai GMT atau jam pusatnya, jam tengahnya, Greenwich Mean Time-nya. Oke. Kalau bahasa ringannya jam sentralnya tuh di mana? Oke. Nah, kok ini sebenarnya astrologi itu secara singkat dan jelas itu dia itu berdasarkan apa sih kok? Jadi kalau pada zaman dulu sekitar dua abad sebelum Masehi, ya, orang tuh ada tuh orang-orang yang kepinteran ngeliatin posisi planet di mana, itu ngeliatin. Ketika posisi planet di sini, hari ini ada kejadian apa, dicatetin tuh. Oh, ternyata itu ngefek ya. Dan kemudian catatan itu dilaporin, ternyata pada saat posisi planet di sini pas lihat di langit ada kejadian ini. Itu dikumpulin terus-terusan. Lama-lama jadilah suatu ilmu yang namanya astrologi. Jadi posisi planet ya yang utamanya. Posisi planet-planet bintang-bintang pada saat itu ternyata itu mempengaruhi kehidupan manusia di bumi gitu. Jadi menarik ya. Jadi astrologi ini adalah ilmu yang sudah tua juga ya, berarti sebenarnya. Dua sebelum Masehi. Berarti awalnya dipergunakan untuk apa kok? Dulu dipergunakan tuh macam-macam, bisa buat menentukan kapan waktu tepat untuk bercocok tanam. Kapan arah mana untuk berlayar. Dulu keren ya. Dulu kan nggak ada GPS. Iya, tapi itu bagus loh. Kalau sekarang kan kegunaannya cek dulu kita kan Aries kan. Suka nggak percintaan minggu ini, kita kan kayak gitu. Sama dulu kan yang zaman dulu tuh yang hanya tahu jam lahirnya itu adalah orang-orang bangsawan. Orang-orang biasa kita mana bisa sih memperhatikan jam lahir kan. Yang tahu yang orang bangsawan. Nah, berchart atau chart lahir atau natal chart yang kita punya sekarang dulu itu digunakan sebagai salah satu bukti kalau seorang ini adalah orang bangsawan. Wow, zaman dulu berarti kalau dia punya natal chart bangsawan.
dia punya natal chart bangsawan dengan posisi seperti itu kayak jadi kayak bukti buat dia pada waktu ini keturunannya kerajaan ini. Wow. Ini penerusnya kerajaan ini. Berarti zaman dulu yang punya natal chart itu atau berchartnya itu hanya bangsawan. Hanya bangsawan. Wow, keren banget. Hanya bangsawan. Wow, hanya keren banget. Jadi kalau orang biasa nggak punya ya, Pak? Karena mereka nggak tahu jam lahirnya. Oh iya, dan nggak ada yang nyatetin juga zaman dulu ya. Nah jadinya tuh, tapi kalau orang zaman dulu, gimana? Apakah orang zaman dulu bisa ada astrologi? Ada. Tapi astrologi yang dipakai bukan bercatnya, tapi astrologi kayak buat dalam tanda kutip quote unquote meramal. Oh, untuk atau meramal. horari atau namanya sih horari astrologi ya, emang astrologi untuk dalam tanda kutip ya meramal. Pokoknya horari meramal ya guys. Nanti kalau kita tanya horari ini penjelasan nanti panjang lagi. Ada penjelasan panjangnya, tapi biar mudah dimengerti buat meramal. Oke. Tadi kan kalau seandainya kita kan zaman dulu ya era-eranya zaman kita tahun 80-an, kalau anak zaman sekarang sih dicatetin. Kalau kita nggak tahu jam lahir kita, bisa tetap dibaca nggak sih kok? Sebenarnya bisa, tapi anggap aja akurasinya berkurang. Akurasinya berkurang. Jadi mungkin dari yang semula 95% gitu kan, atau 90% mungkin sekarang cuma tinggal 70% atau 60%. Tapi tetap bisa. Nah, alternatifnya biasanya kalau memang jam lahirnya belum tahu, tapi minimal tahu-tahu dikit nih, misalnya kayaknya gue lahir tuh pagi deh, atau kayaknya gue lahir siang deh. Kayaknya gue lahir nih sebelum maghrib, atau gue lahir malam. Dan plus diri kita tahu nih ada event apa aja yang penting di diri kita di usia berapa, ada kejadian apa. Kalau ada kejadian penting gitu, kita masih bisa cari jam lahirnya. Oh, kita dicocokin lagi ya? Kita masih bisa memperkirakan jam lahirnya itu di mana. Ya, tapi ingat ya guys, ke astrologer jangan perkirain sendiri ya kan. Nanti dia soalnya nanti Sora akan coba masukkan ke sini ya contoh untuk natal chart seperti itu aja. Itu more than only lebih daripada sekedar cuman Jupiter lah, lalu moonnya apa, lalu Aquarius apa, lebih dalam dari itu. Jadi kalau buat bacanya sekedar beda ya dengan yang kalian baca di majalah-majalah gitu guys, beda. Kalau udah natal chartnya pribadi itu yang dari pengalaman Sora sih tune in banget guys. Jadi kayak bisa tahu trauma itu adanya di mana. Terus habis itu bisa kayak kita tahu area-area apa yang bisa kita gunakan sebagai pekerjaan gitu ya. Nah, kalau Sora boleh tahu, ini kan sebelum kita lebih lanjut lagi nih, kan orang kan cuma taunya kan, zodiak lu apa gitu kan. Gue mah Capricorn gitu kan. Nah, tapi nih pas kemarin Sora udah mulai jadi praktisi gitu ya. Sora baru ini nih baca-baca kan gitu. Pas ditanya, kalau nanyanya sama anak astrologi langsung ditanya maunya taunya apa, sun, moon, rising. Kita kan agak bingung ya guys gini, kok boleh dibantu nggak nih maksudnya apa nih minimal kita jadi tahu sun itu apa, moon itu apa, rising itu apa. Intinya begini, kalau sun itu adalah dimana sun sign itu adalah posisi matahari di zodiak mana. Jadi anggap aja ini bumi, langitnya tuh ada konstelasi planet, ada konstelasi bintang zodiak lah. Nah, kemudian secara simbolis kebagi rata semuanya. Tapi intinya di langit-langit itu ada konstelasi zodiak. Nah, sun sign itu adalah ketika kita lahir mataharinya di konstelasi zodiak mana. Oke, itu yang umum orang tahu kali ya? Itu yang umum orang tahu karena itu paling mudah. Kita cukup tahu tanggal lahirnya dia berapa. Oke. Seringkali begitu. Oke. Itu yang berarti yang juga bisa kita jadikan patokan kalau kita mau baca-baca majalah gitu kan ya. Karena emang itu secara teknis paling mudah. Orang mungkin tidak tahu jam lahirnya, tapi dia pasti tahu tanggal lahirnya tanggal berapa. Oke, jadi kita itu sun ya kok. Iya, itu sun. Fungsinya untuk apa kok? Membaca apa? Fungsinya sebenarnya itu untuk menunjukkan kepribadian kita ketika kita dewasa. Kita udah dewasa kita jadi sun. Secara kepribadian itu diwakili oleh sun sign. Makanya ketika ditanya misalnya, aku Sagittarius katanya zodiaknya, tapi kok gua nggak demen jalan-jalan. Mereka katakan Sagittarius katanya kan demen traveling kan. Tapi gua tuh nggak demen jalan-jalan, atau gua nih Gemini, tapi gua nggak demen ngomong. Gimana dong? Nah, berarti kemungkinan besar dirimu masih di moon sign atau dianggapnya nih, sorry, belum dewasa. Bukan dari umur ya guys, tapi dari pikiran. Dari pikiran ya. Sama itu ya kalau nggak salah kok pernah bilang yang dilihat orang dari kita. Iya. Sama makna lain adalah gini, ada dua lagi kan, ada moon sign, ada rising sign. Nah, rising sign itu adalah zodiak di mana orang melihat kita seperti apa. Rising sun itu adalah orang melihat kita seperti apa. Iya.
Nah guys, tunggu sebelum Koko jelasin lebih lanjut, berarti kita bisa ngecek Sun Moon Rising kita di internet ada ya? Di internet kalau kita tahu jam lahirnya bisa. Oke, kita bisa masukin, Koko punya ini nggak, rekomendasi website yang mungkin bisa kita ngecek, kita suara masukin sini. Kalau buat website dalam artian natal chartnya langsung itu ada banyak. Ini deh minimal yang kita bisa masukin tanggalnya kan suka ada tuh kalkulator astrologi. Nah kalau tanggalnya saja sih gua rasa Banyak. cukup dengan banyak sih websitenya sih, cukup banyak website dengan cara masukin tanggal nanti keluar zodiaknya apa kan tanggalnya kan juga tahu. Tapi kalau untuk sampai rising sign atau moon sign atau yang bulannya kita perlu tahu sampai jam lahir. Nah iya. Nah kalau untuk chart itu ada banyak, misalnya kayak Astrometrics, astro.com. Tapi kan kalau buat teman-teman mungkin agak susah ya baca chart ya. Palingan yang gua bisa rekomen ini bukan dalam bentuk chart tapi dalam bentuk tabel. Di Android ada aplikasi namanya CoStar. CoStar ya. CO_star. Minimal untuk ini kamu jadi tahu, kamu cari tahu dulu satu, berarti kamu cari tahu dulu tanggal lahir, bulan, nama tahunnya yang pasti, tempat lahirnya di mana sama jam lahirnya. Nah, nanti kalau udah punya 3 data ini, kamu bisa ngecek juga di Mbah Google buat masukin kayak mau ngecek Sun Moon Rising-nya apa. Minimal 3 ini nih, pengetahuan dasar. Nah, itu di CoStar ada. Di CoStar ada tuh. Jadi ya? di CoStar itu dia tidak pakai chart, tapi dia sudah tahu sun sign-mu apa, moon sign-mu apa, rising sign-mu apa, berikut planet-planet kamu tuh di zodiak mana. Supaya ini bisa tidak bentuk chart soalnya. jadi supaya tahu. Berarti kalau tadi rising ketika orang lain melihat kita seperti apa kok? Iya. Oke. Berdasarkan itu. Kalau moon? Kalau moon ada yang bilang itu sebagai shadow side kita. Jadi moonnya di zodiak mana, itu artinya moon sign. Itu kita melihat itu sebagai shadow side kita tuh sisi gelap kita gimana, atau sisi anak-anak kita gimana, atau kita ingin diperlakukan seperti apa. Nah, moon sign adalah sisi anak-anak kita, shadow kita, atau kita ingin diperlakukan seperti apa. Betul. Nah, berarti kalau kamu mau memperlakukan pasangan kamu, dia maunya harus diapain, lihat moon sign-nya. Jadi jangan cuma lihat sunnya, makanya kan lihat moonnya juga. Makanya kan Sora bilang ini penting nih. Kenapa? Karena kan tiap kali baca Sora juga selalu ngomong cek sun moon rising dia apa gitu ya. Kita ulang sekali lagi kok summary-nya. Berarti sun adalah ketika dia sudah dewasa. Pribadi seperti apa? Rising sign. Rising sun dia mau diperlakukan, orang melihat dia seperti apa? Orang melihat dia seperti apa, betul. Moon sign, dia ingin diperlakukan seperti apa? Dia ingin diperlakukan seperti apa? Nah, jadi minimal menurut aku untuk basic 3 ini dulu udah nolong banget deh guys untuk tahu orang atau kita lebih memahami diri kita gitu loh. Karena ya kita kan suka ada yang nanya tuh cara memperlakukan orang zodiaknya Aries. Udah dikerjain nih, kok saya malah putus sama Aries gitu loh. Ternyata Ariesnya di Sun-nya. Ternyata Ariesnya emang di Sun, tapi moonnya di mana? Ternyata moonnya ada di Cancer gitu kan. Gitu, jadi manfaatnya gitu. Ini bukan berarti yang di buku-buku itu salah. Tapi ketika kita lihat misalnya, oke dia bintangnya sun sign-nya mungkin Aries, moonnya dia di Cancer. Teman-teman, googlingnya adalah cara memperlakukan orang-orang Cancer. Nah, tapi tenang aja, abis ini dibocorin. Abis ini kita akan ada sesi untuk bagaimana Kofudo kasih kita bocoran-bocoran buat pejuang-pejuang cinta memenangkan hati-hati para Aries. Para Gebetan kayak pacar kayak apa, mungkin kamu mau ngebujuk kan biar kita dibeliin baju baru ya kan. Oke. Nah, berarti udah kayak gitu ya kok. Jadi jangan lupa ya cek cara untuk kamu ngecek dulu di Google apa sun moon rising kamu, itu tadi yang dibutuhkan modalnya ya. Harus tahu jam lahir. Oke. Terus kok Sora mau nanya lagi. Astrologi itu bisa ngebacain apa aja sih sebenarnya? Macem-macem. Percintaan udah pasti, karir udah pasti, diri secara umum udah pasti, termasuk berarti kalau karir ya termasuk bakatnya di mana, profiling berarti bisa. Profiling ya? Semua bisa, termasuk misalnya karir kan bagi-bagi nih, karir yang kerjaan yang rutinnya dia kayak gimana, kerjaan yang sesuai passion seperti apa, kerjaan yang mungkin tidak sesuai passion tapi menghasilkan duit seperti apa. Oh, berarti ada dalam astrologi. Berarti sebenarnya ada. Belum tentu loh kerjaan yang sesuai passion bisa jadi duit. Pantesan ya banyak orang-orang yang kayak habis jalanin hobinya malah nggak jadi duit ya. Iya, ada orang yang cukup beruntung menjalankan hobinya jadi duit. Tapi tidak semua, tapi kebanyakan orang ya tentu tidak semua seperti itu ya. Tapi ada juga orang yang kalau mau sesuai passion mungkin duitnya biasa aja, tapi tetap ada di mana dia sektor
ketika dia bekerja hasil duitnya lebih banyak. Begitu. Kesehatan berarti bisa juga ya kok? Kesehatan bisa. Kesehatan sama ini yang mau Sora tanya, kesehatan sama kan orang kan zaman sekarang tuh pada suka nggak sabaran, pada nanyanya tuh sering banget nanyanya kapan. Kalau kapan dapat pasangan atau kapan dapat pasangan, kapan nikah, kapan balikan lah, kapan dapat kerjaan atau kapan-kapan lainnya. Berarti kan ngomongin soal timing dan momentum ya kok. Dan ya, astrologi bisa. Astrologi bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk yang sampai momentumnya misal dalam jangka pendek, kita ada beberapa metode yang cukup sederhana untuk tahu. Tapi untuk sampai kita tahu detailnya, biasanya orang tuh perlu bener-bener ahli di astrologi. Nah, itulah makanya kalian ke astrologer. Biar jangan pakai hitungan ini kan kalkulator kita, mohon maaf Bapak Ibu ya kan, itu ada apa ya, ada caranya untuk kita tahu, untuk ada caranya dan butuh yang advance ya kok. Iya, kalau yang dasarnya sih kita kalau di akademi atau gimana kita sih ada ngajarin cara dasarnya yang kita bisa ngeliat jangka menengahnya lah. Tapi kalau jangka panjang segala macam yang sampai kapan saya berpotensi naik di puncak karir atau berapa segala macam, itu sih teknik mahir lah. Teknik mahir ya. Tapi makanya kalau jangka pendek ya kita pasti ajarin. Kalau memang mau tahu detail sih memang otomatis kamu harus belajar. Tapi kalau memang mau cara cepat dan singkatnya, carilah astrologer, dia yang bacain aja. Gitu ya. Berarti bisa ya kok ya? Bisa. Tapi kok sendiri berarti untuk jadi seorang astrologer tuh memang gak gampang ya guys. Maksudnya complicated loh. Aku sendiri aja baru belajar dikit banget, pala udah tiap hari Paramex. Paramex mana gitu. Karena yang manfaat itu bisa macam-macam kan, yang kita tahu kan kalau misalnya kalau para sahabat seorang atau sahara kan ujung-ujungnya kalau seringkali ujungnya astrologi adalah untuk jodoh saya seperti apa. Karir saya seperti apa. Oh, berarti bisa kelihatan ya kok ya? Iya. Jodohnya seperti. Contohnya tuh saya menarik jodoh tanda kutip ya, yang kira-kira seperti apa sifatnya. Iya, bisa. Saya abis ini mau minta dibacain. Bisa. Dan kira-kira ya kemungkinan dapatnya tuh periode tanggal berapa sampai tanggal berapa sebenarnya bisa. Terus berarti kalau kayak gitu sebenarnya juga bisa dengan mengetahui astrologi teman-teman dari yang Sora rasain ya. Karena Kofudo juga beberapa kali bacain Sora yang penting-penting, itu membantu kita juga memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Iya. Jadi bukan cuma sekedar buat kepo ya kok ya. Iya. Berarti misalnya kita ada potensi mungkin sakit atau apa, kita bisa hati-hati gitu. Lebih ya. Lebih hati-hati supaya nggak parah-parah amat lah. Terus habis itu misalnya kayak sikap atau tindakan atau keputusan yang mungkin penting itu bisa diingetin. Karena saya spoiler ya, kemarin si Kofudo udah ngomong, "Bye-bye sakit, beneran sakit." Dia udah ngomong, "Sora ini periodenya lagi sakit loh ya," gitu. Ini beneran. Jadi Kofudo itu bilang, "Sora ini mungkin dapat rezeki yang lumayan tapi sakit." Saya kan power of-nya itu di Yale kan. Masih sih gitu kan. Beneran loh guys, dapat sih duitnya tapi beneran kok habis itu sakit. Jadi moral story-nya dengerin aja kalau astrologer ngomong ya. Tapi ingat ya, astrologer yang certified atau astrologer yang memang jelas sumbernya. Kompetensi sama gitu. Sumbernya jelas lah. Jadi jangan astrologer yang cuma modal beli majalah di di lampu merah. Nah, Sora pernah dengar katanya nih, Sora udah baca beberapa juga, katanya sampai kalau astrologi itu bisa nyari barang hilang. Ada ilmunya untuk mencari barang hilang? Iya. Serius? Iya. Kalau gitu bisa gak cari jodoh aku yang hilang? Tapi ya seringkali syaratnya gitu, orang yang suka nggak tahu, seringkali barang yang hilang itu syaratnya kalau bisa cari dulu sampai capek emang udah nyerah baru nanya. Aku udah pernah nyobain belum? And then that works? Dapat. Oke. Itu barang toko yang hilang atau klien? Barang orang. Dia nanya gitu kan. Termasuk ya ada sih beberapa yang akhirnya ketemu, tapi ada beberapa yang klien tuh akhirnya tidak nge-follow up balik ketemu atau enggak, entah malu atau gimana, termasuk nyari orang hilang. Nyari orang hilang juga bisa kok? Pernah ya. Tapi ingat ya teman-teman, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah ngerti basicnya, sama tetep kok ya mungkin ini sih kalau buat teman-teman ketika emang beneran nanti sampai mau konsul ke astrologer buat nyari barang hilang atau seorang yang hilang, syarat di kami adalah kalian coba cari dengan segala macam cara kalian dulu. Ketika sudah dapat, ketika sudah dicari dengan segala cara belum dapat juga, baru konsul. Baru konsul ya. Karena percaya atau enggak, kami tahu.
kalian sudah usaha atau belum? Karena Entah biasa, gimana caranya. kan lebih gampang nanya kok. Entah gimana caranya. Hah? Kami pokoknya kita ada metodenya. Gimana kita bisa tahu ini klien atau orang yang bertanya, ini nanyanya nih sudah usaha atau belum? Oke. Sekedar pengen tahu atau enggak, atau sekedar buat ngetes kami pun kami tahu. Sakti jangan ditas dia. Tapi bukan pakai intuisi. Ada konsepnya. Ada konsepnya, basicnya. Jadi memang rada-rada apa ya? Aku ngerasa astrologi ini tuh memang dia punya basis atau punya groundnya. Jadi dia bukan asal ada alasannya, gitu. Ya kesannya sih kayak dukun gitu. Tapi ternyata ada konsepnya. Penjelasannya ya. Jadi bahkan tiap hari aja energinya berubah guys. Ketika chart itu berubah, energinya akan berubah ya. Iya. Makanya kamu jangan lupa follow Instagramnya Kofudo. Di apa kok Instagramnya? Airfudo nanti aku masukin ke sini. Nah itu Kofudo sering banget kasih guidance weekly apa-apa aja, planet-planet transit atau apa aja. Ya udahlah guys, kita pokoknya terima aja, itu udah ada tulisannya, kita jadi bisa hati-hati ada di situ kira-kira akan terjadi seperti apa. Iya. Karena kemarin aku baru lagi cek-cekin postingannya Koko, beneran kejadian guys. Salah satunya yang kemarin aku udah konfirmasi tuh ada kayak berita hoax ya kok. Kemarin yang aku bilang itu, temanku baru ngomong, kok aku dapat offering yang kayaknya fishy nih gitu loh. Jadi deception kan gitu. Jadi itu ada alasannya. Jadi jangan lupa di-follow, buat di sana juga bisa jadi belajar karena Kofudo suka kasih knowledge di sana. Jadi Kofudo itu postingannya berisi pengetahuan. Jadi supaya kamu pinter. Jangan cuman kamu follow akan gosip ya kan kamu. Jadi kamu belajar di sana. Jadi sebenarnya kalau rajin ngikutin Kofudo, kamu bakalan bisa belajar dari postingannya. Kalau mau lebih lanjut, kamu bisa belajar di sekolahnya. Kofudo punya sekolahnya. Nah, sebenarnya kalau buatin demen gosip, ketika belajar astrologi langsung tahu gosipnya nanti ngarahnya kemana. Oh bisa kok? Bisa. Kok aku belum diajarin yang itu? Bisa. Jadi misalnya kita nanti ada berita gosip apa, kalau kita udah belajar astrologi, kita ada berita gosip apa pertama kali muncul. Kita buka chartnya, kita bisa analisa, ini nanti beritanya beneran atau enggak. Ini beritanya Peran berita juga bisa tahu ya? Iya, termasuk nanti beritanya ini beneran atau cuma buatan doang, skenario gitu. Oh bisa kok? Atau iya bisa, sama soalnya arahnya nanti bakal kemana, itu kita Apa bisa. perlu saya bekerja sama dengan Randy Fudu untuk membuat Soratura? Lah. Suara Jadi kalau buat yang udah pernah ngikutin IG gua pernah ngepost dulu kalau nggak salah yang K-pop itu ya. Itu album Lalisa. Ya, potensinya kemana termasuk YG-nya, sorry gua sebut merek. Sikapnya seperti apa, Lisanya bakal gimana, bener semua. Bener semua. Menarik, saya sangat suka gosip. Namanya juga ibu-ibu ya, saya jadi. Ya, termasuk misalnya berita detik ada skandal, misalnya ada orang posisi dibully, arahnya nanti kemana, ditumpanginnya sama kepentingan apa, dibaca semua. Oke, tapi berarti kalau misalnya, tapi aku tertarik nih, kan Koko pernah posting satu ya, ini pertanyaan saya terakhir sebelum kita ke segmen yang berikutnya, karena netizen banyak banget nih, kan kemarin saya buka open nih, katanya nanyain astrologer, wah langsung 3.000 pertanyaan. Bukan, jadi lupa deh nih tadi mau nanya apa. Nah, tapi kalau seandainya Koko pernah ngomong tidak ada natal chart yang benar-benar buruk, tidak ada natal chart yang benar-benar baik. Karena waktu saya lihat natal chart saya, kepala saya jujur aja agak pusing ya kan. Kayaknya kok bentrok kiri kanan atas bawah tuh sampai bingung guys. Planet numpuk semua di situ gitu, sampai nanya kok ini kenapa kok gitu. Itu gimana kok? Jadi spesifik ini, kalau natal chart memang tidak ada yang benar-benar buruk dan tidak ada yang benar-benar baik, itu dasarnya. Jadi kalau natal chart yang banyak, kita sih ngomongin sih natal chart yang gampang dan natal chart yang banyak tantangannya. Kalau orang banyak tantangannya, ketika berhasil melampaui jadinya orang produktif. Misalnya begitu. Jadi contohnya tuh, contoh yang paling gampang, chart yang paling banyak tantangannya salah satunya buat teman-teman kalau bisa googling, ada petinju lama yang sudah meninggal, Muhammad Ali. Itu tantangannya banyak banget. Makanya hidupnya ini ya. Tapi dia jadi petinju terkenal. Gitu. Kemudian ada juga yang namanya kalau kita tahu pemeran Iron Man itu juga banyak tantangannya. Ya, Robert Downey Jr. Ya, yang ngobat dan bla bla bla. Tapi karena dia berhasil melampaui, dia jadi seleb, gitu kan? Oh, jadi memang bener ya kok. Maksudnya berarti artinya gini teman-teman, jangan takut. Kalau ke astrologer juga mereka bacakan juga pasti ada solusi. Ada solusinya. Kemudian kalau chart yang mudah itu ada. Tapi resikonya kalau kita chartnya itu terlalu mudah, apa aja kita gampang
terlalu mudah untuk mendapat, ya kayak anak kecil lah, manja men. Jadi ada plus terlalu minus. manja, plus minus lah. Terlalu susah, kalau kita berhasil melampauin, kita jadi produktif banget nih. Tapi kalau terlalu mudah juga sisi jeleknya, kalau terlalu mudah ya kita jadi manja, dikit-dikit nanti juga datang sendiri, nanti juga jadi ini, begitu. Ya. Tapi konon katanya nih, kita tanya aku penasaran juga. Kemarin udah di spoiler, katanya bisa baca past life kok. Karena sekarang banyak banget loh ini pada aku past life ya. Secara pola, ya. Secara pola mungkin value-nya kali ya kok. Secara pola dalam arti gini, gua tidak berkomentar soal past life kehidupan keberapa ya. Tapi kalau soal past life kehidupan quote unquote bener-bener sebelumnya, bukan sebelumnya yang keberapa, tapi bener sebelumnya, astrologi masih bisa. Iya, tapi bukan emang bisa kok bacain sampai dia mungkin dulu saya sultan apa gitu. Ya. Termasuk misalnya profesinya kemungkinan besar apa, meskipun tidak spesifik. Ya. Tapi kalau misalnya profesinya kemungkinan orang bangsawan atau pemimpin pemerintahan. Perempuan atau laki-laki bisa kok? Bisa. Pemerintahan minimal bukan kelaminnya tapi minimal kejiwaannya tuh cewek atau cowok, energinya maskulin feminin bisa. Iya, aku jadi pengen dibacain. Atau misalnya zaman dulu ternyata ya level pekerja aja atau level pembantu misalnya atau gimana. Atau sama shadow yang harus kita kerjakan juga berarti kelihatan ya. Iya, termasuk dari kehidupan masa lalu kenapanya bisa ke bawah sampai sekarang tuh apa tuh bisa kebaca. Banyak kok klien yang ke Koko kayak gitu. Jarang sih. Kebanyakan kalau yang ke Koko nanyanya apa kok? Kebanyakan kalau yang ke gua nanyanya bisnis. Gak jauh-jauh dari percintaan sama bisnis. Kapan gua dapet pasangan? Kapan gua berhasil? Jadi ya gua selalu ngoreksi. Gua kan mengoreksi. Gua akan ngebacakan bukan kapan pasti berhasil, tapi kapan potensi bisnismu apapun itu akan naik. Jadi sebelum masuk ke periode itu, nabung dulu deh bisnisnya, usaha dulu. Biar tinggal metik hasilnya pada saat masuk periodenya. Oke. Tadi terakhir mulu nanti nggak nutup nih. Tapi keakuratannya sendiri sebenarnya tidak ada jurnal khusus yang membahas atau udah ada sih? Tidak ada jurnal khusus yang membahas. Tapi dengan metode yang sekarang, terutama yang gue pelajarin dari pengalaman Koko sendiri aja. Ya, secara menyeramkan akurat sih. Secara menyeramkan. 90%? Akuratnya tuh karena ini. Akuratnya tuh karena kita tahu kapan kemungkinan besar ini orang ini akan berhasil, kapan kemungkinan besar orang ini akan banting setir. Dari kerjaan A ke kerjaan B. Tapi itu balik lagi potensi, bisa nggak sih kok tidak terjadi? Tidak terjadi itu pun kalau kita usahanya itu benar-benar malas ya. Tapi kalau usahanya moderat aja itu kejadian. Sampai se-ekstrim itu, makanya kalau astrologi itu scarily accurate. Akurasinya agak. Saya sekarang mau dibaca tapi agak takut, Sahara. Takut loh. Nanti kalau dibilang Sora nggak ada periode ketemu jodohnya, berat juga ya kan? Ya tetap ada solusinya gimana? Ada solusinya. Tetap ada solusinya. Jadi ingat ya, semua cat apapun ada solusinya. Jadi jangan down nih, karena biasanya kan kalian suka pada kayak Sora Diko ya kan, dulu suka sotoy kan. Kok ini ketabrak ini. Padahal mah kita kagak tahu ketabraknya artinya apa. Udah aja jangan sok tahu ya. Apalagi Sahara ini ada orang-orang ini nggak sih? Ada orang-orang yang teman-teman yang ini nggak sih? Buat spiritual. Banyak nggak sih? Beberapa ada beberapa yang suka. Ya sebenarnya sih. Tapi kebanyakan pejuang cinta ini. Iya pejuang cinta sih ya. Nah, kalau ada beberapa Sahara yang istilahnya memang main di spiritual juga, kalau belajar astrologi kan kita tahu nanti kapan momentum yang tepat untuk buat amulet. Kayak jimat. Nah, tapi kemarin Koko juga pernah ngomong sama aku, ada loh periode yang kayak kita tuh kayak lebih glowing gitu. Jadi kita lebih dilihat orang. Nah, kalau kita lebih glowing, saatnya kita beraksi mencari jodoh. Enggak ya? Bener kan kok? Memanfaatkan momentum. Bener kan? Ada momentum misalnya kayak rezekinya, momentumnya lagi bagus, kita tingkatin gitu loh. Tapi kalau momentumnya lagi misalnya kayak kemarin aku lagi momentumnya sakit, ya lebih dijaga gitu ya kok. Jadi semua pakai momentum. Pasti ada solusinya lah semuanya. Ada jadi solusi. Kalau memang lagi kurang bagus, misalnya contoh saya sederhananya, kita cari atau mungkin nanti pantau di Instagram gue juga. Misalnya hari sekian, jam sekian adalah waktu tepat untuk rezeki misalnya. Nah di hari itu dari yang sederhana misalnya berdoa menurut agama dan kerja masing-masing di hari dan jam yang sama. Itu bisa. Jadi ingat, Kofudo juga ngebuka ini ya, jasa untuk reading astrologi guys. Kalau kamu mau reading ke Kofudo bisa langsung DM juga ke Instagramnya Kofudo. Nanti aku masukin di sini. Jangan lupa siapin datanya tadi.
ya datanya kamu, jam lahirnya dicari dulu supaya bacanya jangan, karena dari pengalaman aku nih kok kayak di Pak Ce juga kan ya, kadang-kadang mohon maaf lahir dan batin bukannya astrologernya yang salah baca tapi datanya yang salah. Iya. Datanya geser, jawabannya geser ya kok. Iya. Jadi jangan apa namanya tahu-taunya lahirnya di Jakarta tapi ternyata kamu bilangnya di New Jersey, kan agak jauh gitu. Begitu. Ya. Ya, Pengen sih karena begitu sih sama, ya pengen nanti kalau sampai ada baca chart nanti kita bacanya di channelnya dia aja. Dapat konten. Ya, jadi kita akan sekarang ke part 2 untuk bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari netizen kok. Ya, pertanyaannya apa? Oke, siap-siap kita off dulu yang part 1 ini, kita ke part kedua.